apakah bisa dibilang bahwa nakal itu sebuah fase Tante? Banyak peristiwa kenakalan tuh nyerempet kriminalitas. Gimana gitu kita memandang ini kan? Apakah kayak barak militer itu bakalan berpengaruh? Shalom, welcome to Everyone Podcast. When everyone has story and story for everyone. Hari ini kita akan bahas tentang family issue lagi ya. Tapi tentang kenakalan remaja. Sebelum kita mulai, nih aku mau baca beberapa fakta. Menurut UNICEF, tahun 2019, mengungkapkan bahwa tingkat kekerasan yang terjadi antara remaja Indonesia mencapai 50% dari jumlah seluruh remaja Indonesia. Itu UNICEF. Lalu nih, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mencatat kenaikan laporan kasus kenakalan remaja meningkat sebesar 80% dibanding 2023. Di Jakarta, ibu kota kita, tawuran remaja meningkat 22% selama Januari-April 2024. Lalu kasus bullying digital meningkat pesat, terutama lewat grup WhatsApp, sekolah, dan Discord. Oke? Kita akan bahas bersama rekan saya Dea dan Ibu Dr. Rivosa Santosa. MPH. Jadi gimana nih Tante nih? Apa yang terjadi nih? Kok Apa yang terjadi? apa yang terjadi dengan kenakalan remaja belakangan ini Tante? Oke. Apa yang terjadi kenapa mengalami kenaikan tadi ya? Ya betul. Jadi pasti mengalami kenaikan. Yang pertama penyebabnya itu karena ada ide-ide dan inspirasi ternyata tuh. Ya untuk remaja untuk melakukan hal tersebut. Dari mana? Ya udah pasti media sosial. Ya karena akhir-akhir ini kan makin gampang tuh mengaksesnya. Jadi kalau dulu kan mungkin yang teman sekolahnya yang seperti itu ya akhirnya ikut-ikutan. Kalau sekarang mungkin teman sebelahnya kiri kanannya baik-baik saja. Di rumah keluarga baik-baik saja. Tapi ternyata dia bisa menemukan inspirasi tuh. Ya kayaknya tuh enak juga kalau melakukan hal itu. Apalagi biasanya kalau di media sosial banyak yang nge-like, banyak komen-komen yang ih keren, aku berani banget sih. Nah kan jiwa remajanya muncul nih gitu. Ih gila bener juga ya. Nah itu bisa menjadi salah satu kenaikan, salah satu nih media sosial. Lalu kemudian berikutnya juga pola asuh. Ya karena kurang perhatian, kurang pendidikan juga diberitahukan sehingga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Lalu berikutnya karena pengaruh dari pergaulan yang buruk udah pasti itu ya. Nah mungkin itu Yang mempengaruhi sampai ada yang kenaikan Kenaikan, tersebut. Sebenarnya kalau dari apa ya? Sorry, satu lagi Apa? sorry. Mungkin kenaikannya juga bisa terjadi karena makin lama makin canggih untuk mendapatkan informasi data mengenai jumlah kenakalan itu sendiri. Kalau dulu mungkin terbatas kali ya. Ya. Mungkin itu bisa juga kan. Iya. Jadi kok tambah naik dibandingkan dulu-dulu. Nah mungkin itu bisa. Sebenarnya mungkin faktornya sama ya kayak dari dulu ya. Cuman ya karena teknologi dan informasi yang makin menyebar dengan cepat. Jadi sepertinya kayak darurat kita ya sebenarnya. Iya betul sekali. Karena tadi ya pengaruhnya cepat banget gitu. Jadi apakah bisa dibilang bahwa nakal itu sebuah fase Tante? Apakah semua harus ada proses kehidupan nakal dulu? apakah setiap anak remaja itu akan mengalami kenakalan Tante? Nah apakah setiap remaja itu nakal? Saya nanya dulu lah ya. Mantan remaja gimana? Mantan remaja nih yang berdua. Pernah. Saya ditanya lagi di podcast minggu lalu saya udah ditembak Tante. Dulu kamu gimana? Gimana? Lu gimana coba? Pernah gitu. Ya Senakal apa sih, Wo? Coba. sekolah Supaya masih. kita tahu barriernya. Sekolah Nakalan masih. di masa sekarang tuh, di zaman lu sama zaman sekarang tuh gimana sih perbedaannya tuh seberbeda apa sih gitu loh. Oh paling dulu kayak coba-coba ngerokok kali ya. Oh, oke. Terus kayak biar gaul nih. Terus ternyata sama aja gitu. Nggak bikin keren juga. Terus bolos. Belum pernah karena aku SMA ngekos. Hah? Iya lebar soalnya. Oh gitu. Siapa lagi ya nakalnya mungkin Staycation? Oh enggak. Dulu gak punya duit. Trek-trekan gitu. Mungkin ya kayak gitu kali ya. Oh. Tawuran enggak sih gitu.
Apakah semua remaja akan mengalami fase itu, Tante? Nah, kalau melihat fase, sebenarnya kalau dibilang remaja pasti fasenya pubertas ya. Mm-mm. Salah satu perilaku yang keluar kan ya salah satunya itu perilaku yang tidak baik. Jadi kita kembali aja ke definisi sebenarnya. Jadi nakal tuh apa sih? Tadi kayaknya tadi Mario bilang merokok. Kenapa merokok dalam tanda ini nakal? Lalu apalagi tuh? Bolos. Tapi kan enggak ya? Ya. Apakah itu juga berarti tidak nakal? Jadi kalau kita lihat secara definisi, jadi saya biasa melihat definisinya supaya kita sama dulu nih pemahaman soal nakal. Karena ternyata nakal itu kalau kita lihat lah ya di dalam kamus bahasa Indonesia yang paling gampang. Nakal itu yang dimaksud adalah melakukan sesuatu di luar daripada aturan. Norma-norma yang berlaku. Nah itu nakal. Jadi udah dikasih peraturan nih. Yang sederhana aja ya. Datang tidak boleh terlambat. Dia terlambat. Nakal. Terus dikasih tahu kan. Kenapa terlambat? Alasan. Kau udah tahu aturan dia. Besok dia begitu lagi. Terlambat. Besok terlambat lagi. Akhirnya kadang-kadang guru atau orang tua bilangnya apa? Kamu nakal ya gak bisa dibilangin. Nah gitu. Itu kan yang sederhana banget tuh. Gitu. Jadi ternyata apakah ada fase-fasenya. Kalau fase yang dimaksud adalah remaja itu ada fase gak nakal dalam arti dia pengen mencoba, ya ada. Tapi kalau dari kata nakalnya sendiri, tadi kan ditanya sejak kapan sih mulai nakal? Ya sebenarnya dari kecil itu sudah mulai ada. Karena pengertian nakalnya seperti tadi ya. Nah tinggal tingkatannya aja nih, jenis-jenis kenakalannya pasti beda dong. Jenis kenakalan anak remaja, anak kecil, pemuda, dewasa sama nakalnya emak-emak dan bapak-bapak gitu. Pasti beda tuh. Betul. Karena nakalnya gitu ya. Iya. Misalnya istri bilang, aduh suamiku nakal. Itu beda dong nakalnya. Tetapi artinya kan di luar. Ya kalau remaja, kalau ditanya ada fasenya, ya memang ada. Tadi dalam tanda petik yang pengen coba-coba dan mau tahu tadi. Oke. Bagaimana nanti memandang bahwa kan tadi kenakalan tuh norma-norma tuh. Tapi sekarang kan banyak peristiwa kenakalan tuh nyerempet kriminalitas. Banyak remaja-remaja yang apa ya melakukan kriminalitas. Bahkan ya di Indonesia setahu saya sih tidak adanya penjara buat anak tuh nggak ada. Karena masih dilindungi Nah usianya. iya betul. Terus gimana gitu kita memandang ini kan. Itu kan apa ya kriminal buat karena saya background hukum. Saya tahu itu kan udah melewati garis batas ya. Mungkin harus tindak tegas. Tapi kan kita harus memandang dia sebagai anak remaja juga sih. Nah bagaimana tuh memandang itu? Tentang kenakalan yang akhirnya mengarah kepada kriminalitas, Betul. kriminalitas tersebut. Ya tentunya ini prihatin sekali. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena tidak ada pembiasaan dari awalnya. Tidak ada pemberitahuan informasi kepada si anak remajanya sendiri. Jadi berpengaruh ke Gitu. pola asuh juga dong Tante? Iya udah pasti itu pola asuh dan pergaulan yang pasti kan. Oke. Sehingga akhirnya mungkin pertama menurut dia mengambil tanpa minta izin itu nggak masalah. Oke. Kan awalnya gitu ya di rumah ngambil uang mama papa ya uang mama papa sendiri masa mesti ngomong. Pembiaran. Nah pembiasaan jadinya kan. Akhirnya dia mulai ngambil uang temennya, malah kecil-kecilan. Kan gitu ya remaja-remaja kan sampai hari ini tuh masih ada lah ya. Walaupun caranya beda. Lalu akan terus berlanjut. Apalagi ada kebutuhan tertentu di mana tidak terpenuhi. Misalnya Oke. dia mau membeli sesuatu dan dia tidak punya uang. Ini kalau kasusnya begini ya. Yang akhirnya jadi kejahatan atau kriminal yang artinya melanggar hukum. Nah itu akhirnya mereka akan lakukan karena tadi pembiaran tadi. Jadi merasa ya kayaknya nggak apa-apa sampai sudah terjebak dan terjerat. Jadi jangan heran ada anak remaja ikut merampok, ikut mencuri. Ya karena hal-hal Dari hal tersebut. kecil yang dibiasain. Iya, betul, pembiaran itu. Nggak ada nilai-nilai yang mereka tahu ini salah atau benar. Apalagi ini dosa atau enggak. Salah benar aja buat mereka biasa. Biasa. Biasanya juga nggak apa-apa kok. Nggak masalah kan. Ya melanggar lalu lintas nggak apa-apa kan. Minum-minum nggak apa-apa kan ya. Dan seterusnya kecuali ketahuan. Nah itu jadi apa-apa kan. Jadi value mereka jadi bias ya. Betul bang. Bukan bias lagi mungkin nggak nilai-nilainya justru jadi keliru ya. Mereka punya nilai loh tapi nilainya yang tidak baik. Terus kita harus gimana Tante? Apakah kayak barak militer itu bakalan berpengaruh
maksudnya kan yang baru-baru ini nih, anak-anak nakal masuk barak nih semua nih gitu kan. Apakah itu akan meminimalisir anak-anak yang membangkang orang tua? Jadi takutnya sama Pak Dedi misalnya gitu contohnya. Harus ada yang ditakutin. Atau memang kan katanya anak-anak itu nggak boleh diancam ya tante. Maksudnya nanti kamu gini loh gitu. Nanti kalau nggak makan lapor polisi gitu. Nah itu kan sekarang jadi pembiasaan di angkatan ini ya. Ntar laporin papi nih, ntar lapor pak polisi nih, ntar ditangkap polisi nih. Kalau nggak ada yang ditakutin, berarti kan dia jadi kayak nekat, liar gitu. Nakal, brutal. Membuat semua orang menjadi gambar. gitar. Nah gitu gimana tuh tante? Ya memang kalau soal barak ini kan memang pro dan kontra Ya, ya betul. istilahnya. Tetapi di satu sisi saya melihatnya dari sisi pandang pendidikan tuh seperti ini. Itu salah satu cara saja. Ya Oke. salah satu cara, salah satu tools yang mungkin terpikirkan saat ini adalah di barak. Tapi coba bayangkan, untuk merubah kebiasaan seseorang, apakah cukup untuk beberapa bulan langsung berubah? Iya. Kan tidak. Nanti pada akhirnya dia akan kembali ke rumahnya sendiri. Makanya di rumah itu sebenarnya Oke. yang paling penting banget. Jadi kalau ditanya, saya setuju atau tidak, buat saya sih, ya itu kan salah satu alat bantu aja. Cuma gertakan aja ya tante. Tapi nggak juga kan memang ada yang di sana ya. Beneran Ada- masuk, beneran sudah- masuk. ada. sudah 3 bulan nggak salah. Iya. Serius. Dan kalau buat saya tentunya seseorang yang berbicara dengan kapasitas jabatan yang posisi yang cukup Strategis. berpengaruh lah ya, strategis, pasti dia akan berpikir dong di sana ada siapa. Mungkin ada gurunya juga, pembina rohaninya, mungkin ada psikolog dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya itu ya salah satu alat saja. Karena dalam waktu beberapa bulan tidak akan mungkin mengubah. Tapi betul, apakah anak jangan diancam-ancam? Iya, karena nanti dia tidak melakukan karena takut diancam. Karena yang penting kan bukan soal takutnya. Tapi dia paham kenapa tidak boleh melakukan hal itu. Nah sebenarnya value ini yang harus ditanamkan sih. Jangan cuma dilarang-larang. Betul, nggak boleh. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Waduh itu kayaknya Iya, dia jadi nggak ngerti. Kenapa nanti akan sih? mencari informasi dan mencoba. Setelah dia terjebak, lalu memiliki banyak hal masalah, baru dia sadar, oh iya ya coba dari dulu saya dikasih tahu. Kalau buat porsi mana yang lebih apa ya? Penting atau lebih berat porsinya? Apakah pendidikan rohani? Apakah akhlak moral dan parenting? Atau kayak militeristik? Yang lebih penting semuanya penting asal balance. Tetapi ada prioritas tentunya rohani karena itu kan berhubungan dengan iman. Dan itu dasar nilai-nilai yang tidak bisa berubah. Kalau soal pendidikan, ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Ya, cara pendekatan orang selalu bisa berubah. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Itunya dulu aja yang prioritas. Tetapi yang lain itu bisa seimbang. Militer itu kan sebenarnya kalau dia bukan inilah ya, sebenarnya kalau saya melihat militer itu yang bagus apanya sih? Disiplinnya. Kan perlu dong disiplin. Alkitab juga mengajarkan kita disiplin kok. Rajin, tangguh, punya daya juang. Istilahnya bisa mereka mempertahankan dirinya lah. Tahu bagaimana menjaga dirinya, kan itu militer ya. Iya. Kalau dari segi kacamata pendidikan yang dilihatnya kan ya disiplinnya. Bukan soal yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya jangan berpikir terlalu jauh. Kan mereka tidak dikirim untuk Perang. Nah itu maksudnya. Masukin barak dong. Jadi kita mungkin jangan Ready for terlalu apa ya. war. Ya, jangan panik dulu gitu. Dilihat dulu apanya sih yang mau diajarkan sebenarnya. Berarti harus ada tindak lanjut ya dari setelah mereka keluar dari barak. Iya ada dong, harus pemenuhan rohani berarti. pembinaan dong ya tante, bener gak? Ya harus dong. Kan di sana cuma sesaat. Tapi mereka besar sehari-hari di mana? Di rumah, Di rumah. Jadi sebenarnya bukan hanya anaknya yang harus dibimbing. ibunya sama bapaknya. Nah, orang tuanya juga Harus dibina juga ya. dibina. Ya kan harus dari dua belah pihak ya. Banyak hal lah, juga masyarakat juga sama. Gitu kalau semuanya bahu membahu dan satu pemahaman visi yang sama supaya generasi muda khususnya di negara kita Indonesia itu memiliki akhlak iman yang baik gitu ya, moral yang berdasarkan takut akan Tuhan, semua sepakat, tidak ada kompromi, ya pasti akan lebih ringan Betul. tuh dibandingkan sendiri-sendiri.
Jadi penanggulangannya tetap harus dari rumah ya Tante. Maksudnya jangan semua itu salahnya dari rumah, tapi harus dibinanya juga yang lebih penting di rumah. Ya, walaupun mungkin orang tua tidak bisa disalahkan 100%. Mungkin kan tadi ya kan susah ya jadi orang tua kan gak gampang. Kalau dia belum pernah diajarkan, dikasih contoh bagaimana menjadi orang tua, ya gimana caranya. Jadi mungkin ada pihak-pihak lain juga yang membantu. Ya salah satunya gereja. Ya membuat parenting. Kalau sekolah-sekolah kan banyak ya parenting ya. Tapi kalau gereja kan agak jarang. Oh betul, Khusus gitu. betul, Iya. betul, betul. Parenting untuk anak sesuai dengan Usia. Firman Tuhan. usianya. Anaknya ya udah pasti dibina juga. Firman Tuhan udah pasti. Tetapi terkadang tidak semua ya. Tetapi masih ada gereja yang bukan, menurut saya gini, bukan firman Tuhan tidak cukup. Firman Tuhan tuh lebih dari cukup. Tetapi firman Tuhan memberikan kita juga hikmat supaya cara pendekatan praktisnya itu gimana loh. Nah itu betul. melalui ilmu pendidikan untuk orang tua yang biasa kita sebut parenting tadi. Nah ilmu parenting juga penting. Ilmu parenting tuh kan banyak golongannya ya Tante. Tante tuh sebelum kita masuk ke ilmu parenting. Kemarin saya baru nonton video. Anak tuh ABG, lu tau gak? Anaknya ABG, dia minta uang 30.000 ke mamanya gak dikasih. Gampar. Mamanya digebukin Bu. Sama anaknya loh. Tante, saya pas nonton itu tanpa saya sadari air mata saya ngembeng air mata karena kok bisa dia gebukin mamahnya sampai begitu kayak orang kesetanan hanya cuman uang 30.000 gitu Tante. Itu kan berarti antara pola asuh anaknya yang salah, anaknya kesetanan. Ya gak sih Tante? Mungkin gak anak kesetanan? Mungkin kan orang apa udah ABG loh Tante. Harusnya kan dia yang melindungi ibunya. Ini malah emaknya digebukin sampai kena terekam di CCTV tetangganya. Itu miris banget sih buat saya gitu. Jadi maksudnya zaman sekarang tuh mungkin yang gak kelihatan di sosial media mungkin banyak juga Iya betul. yang kayak gini modelnya gitu Tante. Nah itu kan berarti kita harus ilmu parenting itu kan juga harus ada untuk yang kita yang melek parenting Tante. Kalau yang kayak model yang di desa, yang di hutan gitu Tante, dengan yang masih memperlakukan hal-hal yang masih dari turun temurun itu kan gimana tuh pencapaian? Mau gak mau kan harus kita yang jangkau gak sih Tante atau gimana? Iya betul. Kita yang udah melek pendidikan harus membantu untuk memberitahukan ini. Itu bagaimana tadi ya pembiaran itu jangan dilestarikan. Karena ada beberapa orang tua yang memang tidak memiliki pemahaman, pengetahuan tanpa dia sadari dibiarkan. Tapi ada juga yang sekarang nih kan medsos kan banyak banget kan. Iya. Jadi terutama ibu-ibu muda kan udah pinter, lebih pinter daripada ahlinya kadang-kadang kan gitu kan. Karena semua dibaca sama dia. Jadi anaknya gak boleh diapa-apain. Iya. Sampai No, guru-guru di sekolah. no. Iya. Apa tuh? Guru-guru di sekolah pada takut kan. Iya, iya. Oh iya iya Tidak iya. boleh bilang jangan. Iya. Coba baca Alkitab, hukum Taurat. Yang hukum ke 5, ke 6 lah ya sampai ke 10. Itu semuanya kan Jangan. jangan. Atau salah Alkitabnya. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, Bobo no. tapi kan gak mungkin bilang yes juga kan. Iya betul. Nah jadi sebenarnya itu aja karena kita berpikir tidak boleh melarang anak tapi kita juga lupa. Makanya basicnya selalu firman Tuhan. Firman Tuhan tuh selalu di Amsal, banyak ya di Amsal juga tuh mengatakan didiklah. Selalu ada kata-kata didik. Pendidikan, didik tuh artinya bukan berarti disekolahin bukan. Tetapi artinya latihlah anakmu, ajarlah. Kemudian kan Alkitab juga mengatakan ada ganjaran Ya, dan betul. sebagainya. Disiplin itu perlu sekali gitu. Jadi itu memang harus ditanamkan dan kita yang udah melek ya Harus mulai share-share ya. Share-share dan kita juga pelaku lah ya. Tanpa mendeskripsikan orang-orang luar pulau ya. Aku pernah baca beberapa artikel bahwa di luar Jawa kayak anak muda masih sekolah terus ya sama pacarnya di hutan di rumah kosong itu udah jadi kebiasaan. Tanpa menyebut daerah ya, tapi bagaimana peran kita sebagai apa ya, kakak, sebagai orang tua memberikan sex education? Umur berapa sih Tante kita boleh mulai?
yang tepat? Oke, pendidikan seks itu sejak kecil, bahkan kalau menurut saya sejak dalam kandungan. Kenapa? Karena seks itu kan artinya jenis kelamin ya. Oke. Lalu di dalam pendidikan seks itu kan bicara soal identitas seks. Identitas jenis Gender. kelamin dia. Oke. Itu lalu kemudian orientasi seksnya. Lalu bicara juga soal perilaku seksnya. Ya lalu kita kan memang kenal pada perkembangannya mulai ada yang muncul namanya gender. Ya perilaku sebagai laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan ya sedini mungkin. Tetapi kalau kita bicara pendidikan seks kan bukan mempelajari aktivitas seksnya ya. Iya, Kayak betul. misalnya belajar berenang, kan diajarin tuh caranya berenang. Kan pendidikan seks bukan berarti diajarin cara aktivitas seksnya seperti suami istri. Tetapi lebih kepada tadi jenis kelaminnya. Jadi dari sedini mungkin Pengenalan ya. pengenalan. Misalnya kalau di dalam kandungan itu ketika udah tahu hamil, lalu anaknya perempuan, tapi seorang ibu kepengen anaknya laki-laki. Nah, Kan suka ya ditumpang iya, tangan lah tuh betul. perutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, laki-laki yang lahir, laki-laki yang lahir. Itu kan di satu sisi ada penolakan. Iya. Nah itu kan itu sebenarnya bicara identitas seks itu anak sendiri. Ya orang tuanya aja menolak identitas anaknya. Walaupun ya bisa saja ya. Tetapi kan ilmu pengetahuan kedokteran sekarang kan juga jelas ya untuk Betul. jenis kelamin. Apalagi kalau sudah lahir. Jadi identitas seks itu kan sebenarnya ya tadi sedini mungkin. Diawali dengan penerimaan orang tua mengenai jenis kelamin anaknya. Ketika lahir kasih tahu ajarin. Kamu tuh perempuan. Ya alat kelaminnya perempuan. Iya. Laki-laki alat kelaminnya seperti ini. Itu kan identitas seks itu dari kecil sekali. Sehingga ketika besar dia tahu dia laki-laki atau perempuan. Bahkan di Alkitab itu dimulai dari kejadian. Ya ketika Tuhan menciptakan Kejadian 1 ayat 27. Maka ia menciptakan laki-laki dan perempuan itu jelas. Laki-laki di situ bahasa aslinya itu sakar. Artinya laki-laki pria. Kalau kita lihat kan tahu buah sakar. Ya jangan berpikir yang aneh-aneh. Itu kan artinya tempat sperma kan. Artinya kalau ada manusia yang punya sperma itu udah pasti laki-laki. Jenis kelaminnya. Lalu perempuan juga nekebah. Itu artinya dia punya sel telur. Jadi Alkitab itu dari kejadian pun sudah jelas soal pendidikan seks. Ya jadi kalau ditanya ya sedini mungkin tadi. Nanti kan dia berkembang usia. Nanti sesuai dengan pertanyaannya dia juga. Jangan anak balita kita ceritakan panjang lebar gitu kan. Betul. Gak ada gunanya Iya. ya, Say. Nah jadi itu ya, kalau kita ngomongin remaja nih. Kalau remaja bagaimana? Kalau udah terlanjur, waktu kecil gak pernah diajarin. Nah ini jangan tabu. Biasa kan orang tua ketika anak remaja nanya gitu kan. Maksudnya? Kita kan dulu gak ada tante kayak gitu. Ya betul. Lu diajarin gak? Enggak. Di sekolah diajarin kali dulu Enggak, juga. enggak ada Oh, tante. Oh, ada sekolah aku SMP. Ah, Aku gak iya. ada jujur. Oh sekolahnya di mana? Di dadap. Ada sekolah saya tolong ini. Kurikulum bagus ini ya, tolong. Biasanya di sekolah sih diajarkan. Di Tapi SMP kadang atau gurunya juga biologi. bukan gak capable sih, kurang. Jadi dia cuma kayak baca materi terus udah. Kalau orang nanya gak bisa jawab. Memang sih karena kan yang diajarkan fungsi reproduksinya. Ya, Lalu biasanya dikasih tahu akibatnya. Resiko. Resikonya kalau seandainya sudah menstruasi gitu. Tapi yang jelas sih ada cerita gitu ya. Ada seorang anak perempuan karena dia sudah menstruasi kan berarti sudah puber ya. Kan artinya bisa hamil lah ya. Dia gak berani deket-deket sama teman laki-lakinya. Karena kalau deket katanya Hamil. nanti bisa hamil. Nah ini kan juga. Udah kayak Bluetooth tante. Nah itu dia. pakai infrared ya, Say. Nah, walaupun mungkin dengan bahasa yang tetap sopan lah Oke. ya. Kan makanya tergantung anaknya udah usia berapa kalau ditanya. Apalagi terutama nih khusus nih ya untuk yang para bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah biasanya kan kalau punya anak laki-laki, kalau perempuan kan semua pengen diajarin ya. Anak laki-laki aja kita mau ajarin. Tapi kan kurang pas kalau ibu yang mengajarkan anak laki-lakinya. Nah bapak-bapak, tapi kan biasanya bilangnya apa orang tua? Ah nanti kalau udah gede juga bisa sendiri, tahu sendiri. Tetapi pada kenyataannya mereka cari dari mana taunya? Dari ya media sosial yang belum tentu tepat. Jadi pengetahuan orang tuanya juga harus ini ya, tante. Mau diupdate juga. Mau Dan harus tadi
mau membuka pikiran, zamannya udah beda sama kita dulu. Iya betul. Nggak bisa cuma bilang nggak boleh, nggak sopan. Karena anak Iya. sekarang pasti nyari Betul, Bener betul. lagi. dan Zaman lu, mereka punya akses mudah. zaman lu ada kata sakti gitu, pantang. Oh itu pantang itu, wah. Iya, Pamali. pamali, tabu. Tabu. Otaknya ngeres gitu. Nah itu. Itu udah diblok duluan ya. Udah diblok duluan Nah tuh. kadang-kadang kalau diblok orang tua, mereka nyari dari teman sebaya. Atau kayak mungkin ya abang-abangan di tongkrongan atau teman yang lebih tua. Nah, apakah pergaulan itu bisa berpengaruh Dari kenakalan kenakalan. remaja? heeh. Kadang-kadang kan ya kalau bertanya satu jalan kan, tapi kalau bertanya dengan orang yang salah juga kan, Sesat juga. banget. ya Sesatnya bukan main. ya. nyasar itu tuh. Mih ini teh kenapa sih orang ini tuh ngapain sih gitu? Ada apa sih ini teh gitu? Kalau bayi itu keluarnya dari mana? Jalan lahir itu adalah lewat alat kelamin. Dia yang nanya ponakan saya laki-laki. Karena saya cuma sampai situ menjelaskannya, akhirnya yang dia lakukan apa? Dia dengar lewat alat kelamin, dia lihatlah alat kelaminnya, dia ke bawah. Tapi kan dia laki-laki ya. Tuh.